Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joborning. Kali ini firman 1 perikop. Kita akan mendengarkan berkaitan tentang Yesus mati. Dan ini berita Alkitab. Yesus mati. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Saya akan membacakan saja. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri. Itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Tabir bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Ia menghembuskan napas terakhir. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini orang benar." Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dada mereka. Semua kenalan Yesus berdiri dari jauh, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea dan melihat semuanya itu. Nah, yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan hikmat. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Raja Gereja, berkatilah firman ini, biar memberkati setiap orang yang melihat dan mendengar. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kita, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, berkaitan dengan kematian Yesus bagi kehidupan orang Kristen itu sudah fix, tidak ada masalah dan tidak ada yang mempermasalahkan. Jelas sekali Yesus mati. Perikop selanjutnya, Yesus dikuburkan. Nah, dan yang lebih itu, saya akan membaca ayat 47 berkaitan dengan kesaksian kepala pasukan. Kepala pasukan ini orang yang tidak mengakui Yesus, orang tidak mengenal Yesus, menolak dan lain sebagainya. Ayat 47 memberi kesaksian yang luar biasa. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini orang benar." Sungguh orang ini orang benar. Yesus di mata kepala pasukan yang melihat dari awal sampai di kayu salib, akhirnya berkata dan mengakui, "Sungguh orang ini orang benar." Saya bersyukur, saudara yang dikasihi Tuhan, karena Roh Kudus menuntun saya
untuk bisa mengenal dan mengikuti Yesus sebagai guru dan Tuhan. Melalui Yesus pula saya bisa mengenal Bapa yang benar sebagai Allah saya. Dan Allah ini merelakan anaknya yang tunggal sebagai tebusan dosa-dosa manusia di kayu salib. Oleh karena itu, setiap orang Kristen, peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib final. Yesus mati. Yesus mati. Banyak yang juga menyaksikan di ayat 49, semua kenalan Yesus berdiri dari jauh, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea dan melihat semuanya itu. Perempuan-perempuan, kenalan-kenalan Yesus mengikuti peristiwa penyaliban ini dari perjalanan sampai dengan di kayu salib, sampai akhirnya Yesus mati di kayu salib. Semua disaksikan, ada saksi mata, termasuk kepala pasukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan suatu kebetulan Yesus harus mati di kayu salib. Semua tertata dalam rencana Allah, semua tertata rapi dalam rencana Allah untuk penebusan manusia. Jadi, dari peristiwa kematian Yesus bagi orang-orang Kristen itu merupakan suatu yang memang harus terjadi karena sudah dinubuatkan banyak hal di dalam kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Sampai 4 kali Tuhan Yesus mengingatkan keberadaannya itu, sampai 4 kali mengingatkan peristiwa ini, penyaliban ini kepada para murid dan para pengikutnya. Kita di 2000 tahun kemudian yang mungkin tidak terlalu persis tahu sejarahnya, mungkin hanya bisa menduga-duga, tetapi berita Alkitab, berita kebenaran. Oleh karena itu, orang Kristen mengatakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus. Kemarin saya memberitahukan kepada saudara, sebelum Yesus mati di Jumat Adi ini, Yesus membasuh kaki para murid. Dan semua itu terinci di dalam Alkitab. Saat ini, di hari Jumat Agung ini, kita menghayati peristiwa penyaliban Yesus di kayu salib. Tadi sudah saya katakan, saya bersyukur bisa mengenal Yesus melalui karya Roh Kudus, menuntun hati saya, hati saudara semua, orang-orang percaya, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk penebusan ini, untuk kehidupan Yesus, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara, semua peristiwa tercatat rapi di dalam Alkitab. Nah, pada kesempatan ini kita kemarin masuk trihari suci yang pertama, yaitu Kamis Putih. Hari ini trihari kedua, trihari suci kedua, Jumat Adi, besok Sabtu Sunyi.
kita semakin dekat, penghayatan kita semakin dalam. Oleh karena itu, marilah kita bagaimana melihat pengorbanan Yesus di kayu salib ini. Dengan pengorbanan Yesus dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah. Dengan pengorbanan Yesus ini yang mestinya mati atas dosa-dosa manusia, ya manusia itu sendiri, karena kasihnya, karena cintanya kepada ciptaan, yaitu manusia, Yesus menjadi penebus, putra Bapa yang tunggal menjadi penebus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika banyak orang dunia menolak, menertawakan, sudah sejak dulu Yesus juga ditolak. Sudah sejak dulu awal Yesus dicemooh. Sudah sejak dulu awal Yesus juga dihina, dilecehkan. Dan ketika para pengikutnya juga mengalami hal yang sama, para pengikutnya sudah siap. Karena Yesus sudah memberikan teladan sampai kesetiaannya di kayu salib. Mati dengan setia di kayu salib. Itulah berita dalam peristiwa Jumat Agung hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Kiranya memberkati kita semua. Semakin menguatkan, kita semakin diberkati, semakin giat di dalam melayani. Oleh karena itu, Tuhan memberkati saudara. Amin.